pembahasan motor. Sekarang gue pengen bahas mobil yang unik nih, yaitu ini dia, Honda Jazz RS. Karena banyak dari kalian yang belum tahu kenapa sih Honda Jazz ini didiscontinue, dan setelah didiscontinue kenapa pasaran Honda Jazz di mobil second ini masih ramai. Sekarang kita lanjut, kita akan bahas kupas tuntas. Tonton terus sampai akhir video ini. Ini dia penampakan Honda Jazz RS yang kita punya saat ini adalah tahun 2019. Tadi yang di depan warna hitam itu tahun 2018. Sekarang kita akan bahas alasan mengapa mobil Honda Jazz ini masih banyak diminati walaupun sudah discontinue. Sekarang kita lihat di bagian dalam. Agak gelap ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri di bagian dalam Honda Jazz ini masih belum ketinggalan zaman ya. Dan untuk modelnya juga dari eksteriornya masih belum ketinggalan zaman juga. Itu adalah alasan pertama, yaitu modelnya. Modelnya itu belum ketinggalan zaman. Dan kita lihat di bagian belakang, mobil ini walaupun sudah didiscontinue tapi tetap manis ya. Tetap manis dengan lekukan-lekukannya yang gampang dimodifikasi dan tetap terlihat bagus walaupun sudah berumur hampir 5 tahun. Sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya cukup luas. Kita lihat bagian dalamnya. Bagian dalam juga cukup luas. Nah, itu dia alasan kedua. Karena mobil Honda Jazz ini diperuntukkan untuk keluarga, dia mempunyai desain yang compact dengan ruangan yang luas untuk bagian dalam. Itu dia alasan kedua kenapa mobil ini masih diminati. Oke, sekarang kita masuk ke alasan yang ketiga, yaitu dari segi mesin. Honda Jazz ini terkenal dengan mesin yang irit dan bertenaga. Dia memasung mesin 4 silinder dengan kapasitas 1500 cc yang bertenaga 120 HP dan torsi sebesar 145 Nm. Mobil ini di atas kertas tenaganya jauh lebih besar daripada saingannya, yaitu Toyota Yaris. Oleh sebab itu, mobil ini masih banyak diminati sampai saat ini. Dan untuk alasan yang terakhir adalah karena harganya masih cenderung terjangkau. Nah, di Honda Jazz generasi ketiga ini adalah Honda Jazz yang paling banyak diminati oleh anak-anak muda saat ini ya. Karena gampang sekali untuk dimodifikasi dan mesinnya cukup bertenaga dan juga irit. Cocok tuh buat kantong-kantong para pelajar. Nah, sekarang kita bakal bahas kenapa sih Honda Jazz itu didiscontinue. Sebelum kita bahas ke situ, kita bakal bahas penjualannya. Honda Jazz sudah mengaspal di Indonesia selama 17 tahun lamanya. Itu udah cukup lama ya. Maksudnya dengan dia membangun brandnya dia itu lumayan lama. Dan pada tahun 2020 Honda Jazz menjual sebanyak 6.533 unit. Bukan angka yang sedikit, oke? Jauh dibanding saingannya, yaitu Yaris. Yaris itu hanya menjual 4.556 unit. Nah, terus kalian pada penasaran kan? Padahal Honda Jazz ini penjualannya jauh di atas saingannya, yaitu Toyota Yaris. Kenapa sih bisa didiscontinue? Sebenarnya alasannya cuma satu. Karena desain
Honda Jazz generasi keempat tidak cocok untuk pasaran Indonesia. Itulah alasan utama kenapa si Honda Jazz ini diganti dengan adiknya yang baru lahir, yaitu City Hatchback. Karena Honda Jazz itu dari generasi pertama sampai generasi ketiga itu tuh mempunyai ciri khas yang garang, tarikan-tarikan bodinya yang kuat. Berbeda sekali dengan generasi keempat, berbeda jauh sekali dengan generasi Honda Jazz keempat yang mempunyai lekukan-lekukan yang lebih ke arah minimalis mungkin ya. Ciri khas mobil listrik lah, kalian tahu sendiri. Makanya di Indonesia setelah diadakan survei, ternyata orang Indonesia tidak suka dengan desain yang baru ini. Itulah mengapa Jazz di Indonesia disuntik mati. Tuh teman-teman. Ya, sekarang kita berada di Honda Jazz tahun 2017. Tadi bedanya sama 2018 itu ada di head unit ya. Head unitnya ini masih floating. Kalau di 2019 itu udah bukan floating lagi. Tapi lebih enak bukan floating sih. Sekarang kita bakal tes berkendara. Gimana sih rasanya Honda Jazz yang udah didiscontinue dan umurnya udah hampir 5 tahun. Ini sih kilometernya masih pendek ya, masih 36.664. Ya untuk usia yang hampir 5 tahun masih oke. Sekarang kita coba tes berkendara. Dari segi posisi menyetir cocok untuk orang Indonesia yang tidak terlalu berpostur besar, maksudnya sedang-sedang aja lah. Kalau kita di mobil Eropa itu kan agak mendelep kita duduknya, tapi kalau misalnya di mobil Jepang ini nyaman-nyaman aja. Oke. Sensor seat beltnya masih aktif ya, kan ada beberapa mobil yang sensor seat beltnya itu udah nggak aktif. Sekarang kita coba jalan keluar, kita tes tarikannya masih oke nggak sih untuk mobil yang udah didiscontinue. Yap, untuk tarikan masih responsif. Kalian bisa lihat sendiri. Masih oke lah ya tarikannya ya. Untuk setirnya juga responsif, masih enak. Dan untuk suspensi nggak gitu keras dan nggak gitu empuk ya. Jadi masih enak. Sedang-sedang aja sih suspensinya. Mobilnya masih nyaman untuk harian. Untuk dimodifikasi pun masih nyaman. Tapi jujur saya belum pernah naik mobil modifikasi Jazz gitu ya. Pernahnya Yaris. Untuk legroom sendiri luas. Yap, ini dia rasanya mengemudi Honda Jazz tahun 2018 atau Jazz generasi ketiga. Nyaman ya, dengan mobil yang berusia hampir 5 tahun masih sangat nyaman dipakai. Karena kilometernya juga pendek, 36.600, bisa kalian lihat sendiri di video. Sekarang kita bakal balik lagi ke showroom. Sebenarnya kita nggak boleh lewat sini ya, cuma agak nakal dikit aja nggak apa-apa, karena emang paling dekat lewat sini. Ini sebenarnya jalan keluar, cuma is oke lah. Yap, sekarang kita sampai.
Gimana menurut kalian? Masih worth it nggak sih Honda Jazz? Kalau menurut pribadi gue sendiri sih masih worth it ya. Karena di harga yang masih 200 jutaan dapat fitur yang sebanyak ini. Dan mobil yang secantik ini. Kenapa gue bilang cantik? Karena modifikasi Jazz itu paling gampang. Dan paling banyak juga part-part modifikasinya. Tuh kita punya kamera mundur juga. Ini udah bawahan sebenarnya ya. Gue mau nanya sebelumnya, apakah kalian lebih suka video yang sebelum-sebelumnya dari Kejora Bintang Motor atau video yang seperti ini? Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, tolong komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian lebih suka video yang lama, bisa komen di bawah. Saya ngebuat video ini dengan seperti ini karena untuk memudahkan saya sendiri. Jadi nggak perlu nunggu orang lain lagi atau partner saya ketika dia lagi sibuk, jadi saya bisa buat video sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak nih, alasan kenapa Kejora Bintang Motor itu jarang update untuk saat ini dikarenakan partner saya sedang sibuk itu, makanya jarang update. Nah, kita nyoba untuk update seperti ini. Siapa tahu kalian suka. Kalau kalian suka, tinggal tulis komentar di bawah dan kita akan lanjutkan mereview semua mobil yang ada di Kejora Bintang Motor. Yap, oke. Mungkin itu aja review singkat kita tentang kenapa Honda Jazz masih banyak diminati dan kenapa Honda Jazz itu didiscontinue. Sekarang terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dan apabila kalian berminat untuk memiliki salah satu Honda Jazz di showroom Kejora Bintang Motor ini, kalian tinggal langsung WhatsApp di nomor yang ada di bawah. Di deskripsi akan saya kasih nomor. Kalian tinggal WhatsApp ke sana. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.